Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis an Abi Abdurrahman Auf ibni Malik al-Asja'i. Ini salah seorang nama sahabat yang belum pernah kita sebut biografi beliau. Kalau Hakim ibni Hizam sudah, Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan juga sudah, Amr ibni Taghlib juga sudah, banyak. Abi Burdah juga sudah, Abi Musa Asy'ari. Hari ini Abdurrahman Auf ibni Malik al-Asja'i. Ini salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya peran terhadap Islam. Maka sahabat Nabi itu ingin ada dia tertulis dalam catatan Islam bahwa dia ada melakukan suatu kebaikan terhadap Islam. Dan Islam menghargai orang-orang yang telah berbuat baik terhadap Islam. Makanya Islam tidak mudah melupakan jasa-jasa orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Dan alhamdulillah adanya hari pahlawan di kita itu bagian daripada anjuran Islam. Mengingat orang-orang yang telah berbuat baik terhadap Islam. Itu mesti Pak. Mesti. Orang yang membuat masjid ini pertama, orang yang punya tanah masjid ini, yang mau mewakafkannya, kemudian yang itu mesti harus diingat. Karena orang-orang ini punya andil terhadap Islam. Jangan nanti ketika kita merobohkan masjid, kemudian kita buat lebih megah lagi, lupa kepada dasar pertama. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam menjunjung tinggi dan menghargai orang-orang yang telah melakukan kebaikan terhadap Islam. Bayangkan Nabi setiap Ramadan kalau tak salah dalam riwayat hadis itu, Nabi ada satu hari dalam Ramadan itu Nabi potong kambing sebanyak-banyaknya, Nabi iris, Nabi masak, kemudian Nabi bagikan kepada kaum muslimin. Nabi bagikan kepada kaum muslimin. Jadi ditanya, ini kenapa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku memperingati hari wafatnya Khadijah al-Kubra. Hadis dalam Sahih Bukhari itu ada itu. Aku memperingati hari wafatnya. Nabi pun mengingat hari wafat Khadijah. Kenapa? Kata Rasulullah, Khadijah telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan terhadap Islam.
Khadijah harta habis untuk Islam, waktunya habis untuk khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah pun menitipkan pesan ke Rasulullah apa? Kalau seandainya boleh tulang belulangku dijual nanti setelah aku wafat ya Rasulullah, juallah, ambil tulang belulangku, jual dan manfaatkan untuk Islam. Begitulah syariat memandang pentingnya kita mengingat orang-orang yang sudah berjasa terhadap Islam. Maka alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang Nabi anjurkan. Makanya ada sahabat, biografi sahabat-sahabat yang mereka sudah memiliki usaha, sudah memiliki saham dalam Islam, dan itulah kita nikmati hari ini. Maka jangan sampai kita melupakan sejarah itu, termasuk ulama-ulama mazhab, ulama-ulama fikih. Kalau tak karena beliau-beliau, kita takkan tahu hukum ahkam fikih. Kalau tak karena Imam Bukhari, Imam Muslim, para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Malik, takkan terkumpul hadis-hadis itu hari ini. Maka oleh karena itu Islam menganjurkan kita untuk mengingat jasa, mengingat pengorbanan orang-orang yang sebelum kita dan mereka telah melakukan kebaikan terhadap Islam. Nah itulah ini. Maka ada hari pahlawan nasional itu mesti kita mengingat itu. Jadi pahlawan itu tuh bukan saja mereka membebaskan Indonesia, tapi juga mereka diantaranya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disebutkan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka satu-satunya negara yang berdaulat, yang diakui merdeka tapi masih dijajah, itulah Palestina. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allah bantu saudara kita Palestina, Allah kuatkan mereka dan mudah-mudahan Allah beri kemenangan untuk mereka. Mereka pasti menang. Mereka pasti menang. Maka oleh karena itu kita bantu tak bantu mereka pun Allah beri kemenangan. Cuman kapan ada masanya Allah beri kemenangan. Muslim mukmin menang. Qad aflahal mu'minun. Jelas kemenangan itu untuk orang mukmin. Mereka orang-orang yang beriman. Maka malam tadi itu yang hadir itu cukup jelas dijelaskan oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad malam tadi. Malam tadi yang hadir ada sekitar 35.000 orang Pak. Banyak Pak, ramai. Penuh macetnya sampai dah 2 jam itu mau keluar masih macet lagi. Keluar ramai, orang sudah rindu. Ya. Kemudian banyak datang dari daerah-daerah. Dari luar daerah banyak datang pakai bis bagaimana luar biasa Masya Allah. Cuaca pun mendukung. Dana yang terkumpul hampir kalau tak salah sudah 6 miliar kayaknya. Itu tidak termasuk dengan pokoknya target kita itu ya sebagaimana Basnas pusat mengirim 12 miliar ke Palestina, kita kalau bisa di atas itulah mengirim ke Palestina. Dan nampaknya bisa insya Allah. Nah, itu masyarakat Riau saja mengumpulkan uang dan itu untuk saudara kita di Palestina. Jadi yang lagi ada viral pula itu ceramah salah seorang ustaz itu yang mengatakan Hamas begini, Israel begini. Kayaknya dia tak membaca beberapa ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh Tuan Guru tadi malam tadi. Dirunut oleh Abdul Somad itu dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja kelakuannya Bani Israel itu Nabi Yusuf, saudara kandung mereka masukkan ke dalam sumur. Sudah mereka masukkan ke dalam sumur, baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihi salam dibawa, kemudian ditengokkan kepada ayahnya. Koyah lah mati ya ayah anak-anak tadi. Dia tengok ini, dilemuri dengan darah kerbau. Ayahnya saja dibohongi. Setelah itu dalam ayat semuanya ada. Nabi Musa pun begitu, difitnahnya. Nabi Musa pun akan dibunuhnya. Bahkan ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, Nabi Musa balik, Nabi Musa menjumpai mereka sudah menyembah Samiri. Musa Samiri, apa Samiri? Kerbau. Setelah itu Nabi Isa pun Bani Israel fitnah. Bahkan dituduhi Nabi Isa anak daripada hasil daripada
zina, ibunya Maryam itu melakukan zina dengan tukang kayu. Kurang ajar mereka Bani Israel itu memang dari dulunya suka penduto. Dari dulunya suka berbohong Bani Israel. Padahal Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa dilahirkan dari rahim, itulah Sayyidatuna Maryam, perempuan yang suci. Kalau dalam rawi berjanji itu jelas itu bahwa ibunya Nabi Muhammad SAW, kemudian Maryam itu perempuan yang Allah sucikan di atas dunia. Kemudian siapa lagi? Sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mereka fitnah. Nabi Muhammad pun mereka racuni. Cuma Jibril cepat datang kepada Nabi Muhammad mengatakan makanan itu beracun. Nabi tak makan, sahabat yang makan habis mati semuanya. Meninggal semuanya. Nabi diracuni, Nabi ditangkap dan mereka pun melakukan perang besar-besaran, itu nama perang Ahzab. Perang Ahzab sudah pernah kita syarahkan dalam hadis kita. Perang Ahzab itu bersama-sama mereka menyerang Nabi Muhammad SAW. Kafir di sana ada dengan kafir Quraisy Makkahnya, dengan Yahudinya, kemudian dengan orang munafiknya. 3 menyerbu Nabi Muhammad SAW pada perang Ahzab. Jadi dari dulu memang mereka seperti itu. Maka oleh karena itu, kalau hari ini ada pula orang yang membela cara, pola pikir dan membela Israel pada dia seorang Muslim, itu taubatlah kepada Allah. Wajib taubat ya kepada Allah. Maka Ustaz ingin terkenal, ingin viral itu, ingin tampil beda saja dengan orang nampaknya. Jelas tu kaum muslimin dunia, hatta Syahli Jum'ah. Saya lama mengaji dengan Syahli Jum'ah, tak pernah Syahli Jum'ah itu mendukung, mendoakan satu kelompok organisasi, tak pernah. Kami mengaji selalu setiap pagi Sahih Bukhari ba'da subuh dengan Syahli Jum'ah 3 kitab. Sahih Bukhari, Mughni Muqtad, kemudian Tamhid Imam Al-Asnawi. Mengaji tiap subuh. Tak pernah selama saya duduk mengaji dengan beliau, tak pernah saya mendengar beliau memuji atau mendoakan satu organisasi pergerakan. Kecuali baru kemarin Hamas. Beliau mengatakan hari ini kita Hamas, kata beliau. Kita hari ini wajib menjadi Hamas. Ya, karena memang seperti itu perjuangan Hamas. Hamas kalau saja diberikan jet tempur, diberikan alat canggih, dari dulu habis lagi Israel itu. Tapi kan cuma dengan darat saja. Tapi lumayan. Dengan kekuatan darat pun mereka jelas perjuangan mereka. Jangan kita sakiti. Kalaupun kita tak sepaham dengan mereka, hati-hati. Khawatir kita nanti man adzana li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Di sana tu sedang berkumpul para wali-wali Allah. Kenapa berkumpulnya para wali Allah? Orang yang tak takut mati sedikit pun, dia adalah wali Allah. Anna awliya Allah. Apa katanya? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak takut, tidak memiliki keresahan, kegundahan. Itulah orang-orang yang ada di Palestina. Hati-hati, mereka syahid, mereka berjumpa dengan surganya, mereka menemui surganya, kita menghina mereka. Bagaimana nanti minta maaf kepada mereka? Bagaimana nanti kita mencari mereka di yaumil akhirat? Maka oleh karena itu, ya, salah satu jalan untuk kita jihad bil mal. Ada harta kita dengan harta. Tak ada harta, doa. Panjatkan kepada Allah. Ad-du'a ussilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, itu dia. Ada yang disebut tokoh membebaskan Aqsa oleh Ustaz Abdul Somad malam tadi. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ini luar biasa. Beliau bahkan sampai hari ini masih ada bentengnya di kota Kairo itu. Tak dirobohkan oleh pemerintah. Benteng. Luar biasa bentengnya. Benteng itu dari daerah ada namanya Tabah lewat kepada daerah Masjid Sayyidah Aisyah terus ke Muqattam. Itu ada benteng. Benteng itu nama benteng itu benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Biasa tinggi benteng itu. Beliaulah yang membebaskan Aqsa dahulunya. Ada juga Al-Qassam itu. Kemudian itu nama-nama seorang ulama. Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Qassam, ada satu lagi yang membebaskan kota Konstantinopel namanya Nuruddin Zanki namanya. 3. Nah, ini orang-orang yang memiliki semangat jihad yang kuat. Dari mana mereka mendapatkan jihad semangat yang kuat itu? Dari terinspirasi dari kitab Ihya Ulumuddin. Baca riwayat yang ketiga-tiga ini. Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Qassam. Tengok, orang ini sufi ini Pak. Maka jangan kira sufi itu diam-diam lembut-lembut macam itu juga. Yang punya mujahadah,
yang punya semangat untuk jihad fisabilillah itu adalah orang-orang sufi. Bahkan Hammas, bahkan Al-Qassam itu kakeknya atau dua generasi di atasnya itu pengamal tariqah Syaziliyah. Ada tariqah nama tariqah Syaziliyah. Kalau kita di daerah Sumatera banyak Syatriyah dengan Naqsyabandiyah. Kalau di daerah sana ada tariqah namanya tariqah Syaziliyah. Termasuk Ismail Hani. Ada beredar sebulan yang lalu, awal-awal mula perang itu Syekh Ismail Hani membaca sebuah qasidah, itu punya Syekh Ja'far Saleh Al-Ja'fari, itu tariqah Ja'fari. Itu kalau kita ke Mesir, ke kota Kairo, naik bis dari bandara, tujukan namanya Darasah, turun di Mahattah, di halte Darasah itu, di depan tu ada makam dan masjid besar. Itu di sana Syekh Saleh Ja'fari. Itu yang beliau baca. Jadi tidak ada salafi sebagai catatan sejarah sebagai mujahid perang, tidak ada. Mana ada? Maka sampai hari ini pun senyap-senyap aja mereka. Tapi mereka ini teroris ada dari mereka. Itu buktinya. Ciri-ciri teroris itu apa? Yang mereka serang, yang mereka salahkan saudara mereka, itu teroris. Satu. Dua, tanda ciri teroris mereka saja yang benar, orang lain salah. Sehingga mudah mengatakan kafir kepada saudaranya, mudah mengatakan bid'ah kepada saudaranya, mudah mengucapkan syirik kepada saudaranya. Karena dia adalah diam saja yang merasa dirinya benar. Dan yang ketiga apa? Mereka mampunya berlawanan dengan sesama mereka. Satu agama. Orang itu dah jelas ke masjid, cuman karena masjid itu pakai zikir jahar, karena masjid itu pakai kunut subuh, dicap masjid itu bukan masjid sunnah. Itu aja beraninya kawan-kawan salafi itu. Disuruh pun ke Israel nak tolak dia tu. Ndak je yakin apa-apa ibu-ibu dengan aliran aswaja ahli sunnah wal jamaah. Hati payah menyebutnya lain. Sekolah je lah nak ke situ, didik je lah nak ke situ. Nah, ada semangat jihad mereka. Bahkan mereka bersekongkol. Kita tengok fatwanya Syekh Albani dahulu tu. Tinggalkan sajalah Palestin. Tinggalkan saja Palestin ya. Karena biarlah mereka karena mudaratnya lebih besar dan lain sebagainya. Tapi hari ini sebagian kawan-kawan salafi juga sudah mulai terbuka matanya, sudah mulai terbuka pintu hatinya menengok. Perlu juga kita tengok betul tak pemahaman saya ini, betul tak ajaran saya ini. Maka tiga ulama yang membebaskan, yang pejuang tadi itu, beliau akidahnya Asy'ari. Akidah kita ni, akidah mayoritas kaum muslimin dunia Asy'ari. Dengan Abi Mansur Al-Maturidi. Apa tanda akidahnya? Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lillah. Itu akidahnya Asy'ariyah itu. Yakin Allah tidak memiliki tempat, yakin Allah tidak memiliki jasad dengan jasadnya manusia, dengan tangannya, dengan kakinya, yakin Allah tidak ada di langit, bukan memiliki tempat. Nah, ini akidahnya Asy'ariyah. Mazhabnya Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi mazhabnya Syafi'i. Nuruddin Zanki Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini luar biasa. Mazhab Syafi'i. Kemudian apa? Kemudian tasawufnya Ghazali dan Imam Junaidi. Tasawufnya Imam Ghazali. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu sudah menghasilkan para mujahid. Maka Imam Ghazali itu memang kita tengok dalam Ihya Ulumuddin itu didikannya didikan batiniyah. Banyak didikan dalam. Tapi ternyata memang ketika dalam sudah bisa kita kondisikan, dalam sudah bisa kita perbaiki, keluarnya itu lebih mudah lagi. Kita ini masalahnya dalam belum selesai, batin kita belum selesai. Dengan rianya, dengan sum'ahnya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Mungkinkah kita akan jihad yang lebih besar mengalahkan musuh? Tidak. Maka kata Imam Ghazali, musuh itu ada dua. Kafir wan nafs. Kafir dan nafsu. Mana yang lebih susah mengalahkan? Nafsu. Itu metode jihadnya Imam Ghazali. Tapi dengan mengalahkan nafsu, nafsu saja bisa dikalahkan, apalagi dengan kafir. Kafir musuh yang nampak. Dua, kafir musuh dari luar. Sedangkan nafsu musuh yang tak nampak. Dua, musuh dari dalam. Susah mana mengalahkan musuh dari dalam yang tak nampak atau musuh dari luar yang nampak? Tentu lebih mudah mengalahkan musuh yang dari luar dan nampak. Maka oleh karena itu, orang yang mempelajari metode tasawufnya Imam Ghazali, mereka sudah jihad di dalam. Batiniyahnya sudah jihad. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan sum'ahnya, dengan apa? Sudah jihad dia di dalam. Ketika melawan musuh yang berat saja sudah dia taklukkan. Apalagi dengan kafir. Mudah saja mereka untuk mengalahkan. Nah, begitu dia. Maka
Dari dulu orang tak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin. Maka itu menjadi pertanyaan ini. Kenapa tak suka orang dengan kitab Ihya Ulumuddin? Ada yang berkomentar Ihya Ulumuddin itu membunuh dunia. Ya, maksudnya membunuh kita karena kita banyak membenci dunia begini-begini. Ada yang mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis maudhu'. Ada yang mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu terlampau dakik. Dakik ini terlampau disiplin betul kita terhadap kehidupan di dunia. Begitulah cara pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka ada muhlikat di sana, ada rubu' ibadat, munakahat, bahkan ada muhlikat tadi. Jadi insyaallah kita bagaimanapun dua itulah pilihan hidup. Ish kariman au mut syahidan. Kita hidup mulia atau meninggal dalam keadaan syahid. Kita pasti menginginkan seluruh orang beriman yang hidup di dunia ini menginginkan wafatnya dalam keadaan syahid. Syahid bisa dengan syahid di medan perang, bisa jadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan saleh. Ada hadis dalam Bahjatun Nufus Mukhtasar fi Sahih Bukhari. Dalam Adabul Mufrad juga ada hadisnya bahwa Nabi SAW mengatakan orang yang keluar di jalan Allah maka bagi dia sudah Allah kafilkan, sudah Allah jamin surga. Nah, ini kan orang yang melawan adu, kafir. Bagaimana dengan kita yang tak berlawan dengan kafir? Kita tidak di medan perang, kita tidak jihad di medan perang. Bagaimana? Fakharaja lil masjid. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk majlis ilmu, untuk salat berjamaah, fahuwa kajihadin fi sabilillah. Maka dia sudah berjihad di jalan Allah. Jadi kita hari ini samalah fadilahnya dengan kita berjihad ke Palestina hari ini. Begitu kata Nabi dalam hadis. Ya, karena kalau kita berangkat pun jauh. Maka Yaman hari ini belum bisa masuk sampai ke Palestina. Kenapa? Yaman mesti melewati dua negara dulu baru bisa masuk sampai ke Palestina. Yaman mesti melalui Saudi Arabia, kemudian Jordania, atau bisa jadi daripada Saudi tidak melalui. Tapi Saudi tidak mengizinkan. Memang Panglima Yaman sudah mengatakan bahwa kita perang. Bahwa Israel itu memang musuh. Kita wajib membantu Palestina. Tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Negara tetangga Saudi Arabia, Saudi tak mengizinkan. Nah, sama hari ini apalagi kita Indonesia, berapa negara yang harus kita lalui baru sampai ke Palestina. Maka oleh karena itu jihad dengan harta, doa. Kemudian apa lagi? Datang ke masjid. Ini bagian daripada jihad kata Nabi SAW. Wa in raja'a wa in mata dakhalal jannah. Jika dia meninggal dunia ketika jihad, maka baginya adalah surga. Wa in raja'a. Tapi kalau kita tak meninggal dunia, kita Allah beri peluang untuk balik. Falahul ajr. Bagi mereka itu pahala yang besar dan dosanya diampuni oleh Allah. Ingat Pak, kita datang ke sini ini penghapus dosa Pak. Kalau kita tak mati. Kalau kita meninggal dunia dijamin masuk surga. Hadis sahih. Karena orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid fahuwa jihadun fi sabilillah. Orang itu jihad di jalan Allah. Wa in mata dakhalal jannah. Kalau dia meninggal dunia, dia masuk surga. Nah, Bapak kan ingin masuk surga. Minta mati-mati yang macam itu, Pak. Sedang duduk di masjid, sedang duduk di pengajian, sedang datang solat ke masjid, minta itu. Wa in raja'a, kalau dia tak meninggal dunia, maka dosanya diampuni oleh Allah dan mereka mendapatkan pahala yang besar. Sama dengan pulang jihad awak ke Pak. Cuman di ujung hadis Nabi katakan walahul ghanimah, dan dia mendapatkan harta rampasan perang. Awak mungkin ghanimah awak anggap aja lah lontong, beko, itu ghanimah lah. Ghanimah lontong. Kalaupun tak ada lontong, berarti tak dapat ghanimah lah awak. Tapi kan dosa sudah diampuni. Dosa sudah diampuni, kemudian pahala pun Allah. Yakin kita dengan hadis itu. Maka banyak-banyak dosa tu acak-acak lah datang ke masjid. Ya, acak-acak. Ya bukan berarti ada banyak dosa aja yang datang ke masjid. Dan tak banyak dosa tu datang. Tapi siapa yang tahu dengan kadar dosa yang kita miliki? Saya di kita, orang yang berbicara, orang yang menasihati, lebih banyak lagi dosa kita. Ustaz tentu dengan dosanya pula. Ulama dengan dosanya pula. Pemimpin dengan dosanya pula. Jemaah dengan dosanya. Masing-masing kita punya dosa. Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kata baginda Rasulullah SAW, wa kullu bani Adam khata'un. Setiap makhluk anak cucu Nabi Adam itu berdosa, bahkan salah, ya, berdosa. Maka oleh karena itu sebaik-baiknya adalah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kita ni yang
tak berdosa. Semua kita memiliki dosa. Maksum itu cuma baginda dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka oleh karena itu jihad ke Palestina tak bisa. Harta nak diberikan pun tak ada. Doa munajatkan kepada Allah. Kemudian apa lagi? Jihad. Keluar masjid, datang keluar dari rumah menuju masjid, itu jihad. Meninggal dunia bagi kita surga. Ketika kita hidup pulang ke rumah itu sudah membawa segudang amal saleh dan sudah menggugurkan daripada dosa kita. Kami ndak bisa nak tayun-tayun ndak Ustaz. Kalau nak percaya matilah usul. Kadang ada je orang kau model-model Bani Israel, model apa tu je lah. Entayun tindak tu Musa kata tak percayanya lah. Entayun tindak tu yang ni. Kalau yo hari ni apa? Tengokkanlah kepada Nabi, kepada kami jahra. Tengokkan kepada kami Tuhan dalam keadaan nyata. Entayun tindak Tuhan tu. Saking ndak yakinnya Yahudi ke Bani Israel. Itulah ditinggalkan sebentar aja oleh Nabi Musa. Kemudian mereka menyembah kerbau, itu yang disebut samiri itu. Kerbau dari emas. Yahudi. Kalau ada yang tak percaya antayun tindak tu Ustaz kata masuk surga habis tak. Kalau nak cubalah mati dulu nak percaya. Tapi nak bisa hidup sudah tu nak mati taruh je lah. Jadi selagi Allah beri kita kenikmatan hidup, selagi Allah beri kita kenikmatan sehat, manfaatkan. Datanglah ke masjid, ini bagian daripada jihad fi sabilillah. Nabi mengatakan itu dalam hadis. Ya kita melawan kafir, tak ada kafir. Siapa kafir? Tak ada kafir nak kita lawan. Siapa? Tak ada. Maka jihad fi sabilillah adalah solusi satu-satunya untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibatul kiram. Jadi kita balik kepada Abdurrahman Auf ibn Malik al-Asja'i. Beliau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya ketika Hudaybiyah. Ketika Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah berarti tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 lah. Tahun 7 atau tahun yang ke-8 Hijriyah. Nah, beliau ini masuk Islam ketika itu. Setelah masuk Islam, beliau pun dipercayai oleh baginda Nabi SAW dengan banyak hal. Maka banyak juga meriwayatkan hadis Auf bin Malik ini. Jadi ada yang sesuatu yang nampak. Kalau sahabat namanya karamah, Nabi namanya mukjizat. Jadi Auf ibn Malik ini, Al-Asja'i ini anaknya ditawan oleh kafir. Jadi memang dalam hal perang itu dalam fikih perempuan anak-anak itu tak boleh dibunuh, tak boleh disakiti. Tapi kalau kita sudah masuk ke sebuah daerah kampung, musuh sudah lari, anak-anak dengan perempuan, orang tua masih ada yang tinggal, disakiti tak boleh, tapi boleh dijadi tawanan perang. Ambil, tangkap, dibawa ke daerah kita. Ada anak beliau ni Al-Asja'i ini, Auf ini ditangkap oleh musuh. Ditangkap oleh musuh jadi tawanan perang. Jadi datanglah Al-Asja'i ini kepada baginda Nabi SAW. Mau datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak kami ditawan oleh kafir ya Rasulullah. Ibunya setiap hari menangis sedih ya Rasulullah. Siapa yang tak sayang kepada anak? Ibu tak sayang kepada anak? Tak ada. Ibunya menangis setiap hari, menangis anaknya kena tawan. Tolong dibebaskan ya Rasulullah. Bagaimana cara membebaskannya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi ajarkan, baca doa engkau dengan anak engkau membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu aja disuruh Nabi. Baca la haula wala quwwata illa billah. Baca setiap saat la haula wala quwwata illa billah, la haula. Menjenguk orang yang ditawan itu dalam Islam boleh. Hukum had perang boleh. Datang tengok, sampaikan kepada anak banyak-banyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Itu sebab banyaknya dia baca. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Suatu ketika tidak lama amalan itu diamalkannya setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian 3 hari ada mengatakan 4 hari setelah itu terdengar ada orang yang mengedor pintunya. Jadi mengedor pintu, Assalamualaikum. Terdengar, itu suara Auf, itu suara anak kita, itu suara anak kita. Dibuka pintu, rupanya betul, itu anak kita. Dan yang lebih dahsyatnya lagi,
anaknya ini membawa 100 ekor onta. Jadi inyo pai ke apa itu, inyo pulang itu tuh, tah macam mana tertidur seluruhnya kaum kafir Quraisy ini. Jadi tawanan perang itu ada yang dia bebaskan, kemudian daripada hartanya tadi, rampasan tadi, diambilnya balik dengan membawa 100 ekor onta tadi. Dia bebas dan dia pun bisa membawa 100 ekor onta. Itu dengan fadilah membaca la haula wala quwwata illa billah. Maka jangan tinggalkan, itu zikir yang paling bagus sekali. Di antaranya Allah mudahkan urusan, di antaranya Allah beri kebebasan, dan di antaranya Allah beri satu keinginan yang kita inginkan. Ada dalam kitab Sirus Salikin lil Imam Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Orang yang memiliki hajat besar, di antaranya seperti susah mendapatkan jodoh atau susah mendapatkan keturunan, maka banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Ada dalam kitab Sirus Salikin lil Imam Abdul Samad Al-Falambani. Baca banyak, baca berapa kadar banyaknya? Paling kurang 5.000. Nah, itu paling kurang tu, paling sedikit 5.000. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Karena kita sudah menyerahkan seluruh daya dan upaya. Kita sudah menyerahkan betul. Tak ada, kami ini tak memiliki kekuatan ya Allah. Kami ini tak memiliki apa-apa ya Allah. Yang memiliki seluruhnya ini adalah Engkau ya Allah. Yang punya hajat, belum dapat jodoh atau belum memiliki keturunan, banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Itu begitu dalam kitab Sirus Salikin lil Imam Abdul Samad Al-Falambani. Ada dalam itu. Kemudian ada juga dibaca ketika setelah selesai makan. Selesai makan katanya dalam hadis sahih itu, dalam hadis sahih, siapa yang setelah makan kata Rasulullah kemudian membaca alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu diambil dari asal kata la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah akan menggugurkan segala dosanya. Hadis itu sahih ini. Kita setelah makan kan ada yang membaca dalam hadis juga alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Satu riwayat hadis. Satu riwayat hadis sahih juga menjelaskan itu. Siapa yang setelah makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu dia. Allah gugurkan segala dosa kita. Bayangkan cuman makan aja. Dek membaca doa itu Allah ampuni dosa kita. Hadisnya sahih itu kan. Kita jarang ingat makan ingat doa sudah makan itu jarang. Itu pun kalau ada cindo baru alhamdulillah, itu baru alhamdulillah. Kalau enggak cuma masuk tangan aja ingat. Ya ada juga hikmah baru baca alhamdulillah. Kalau enggak ada tu tak macam ni. Kalau nak makan banyak baca bismillah, dah bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan pula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik li fihi wa zidna minhu wa zidna khairan minhu. Makan. Ya sudah makan ni jarang kita membaca doa alhamdulillahilladzi at'am. Ya diingatkanlah oleh kawan yang dari alhamdulillah. Itulah. Padahal itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri seluruhnya peluang-peluang kebaikan untuk kita. Cuma tergantung kepada kita hal yu'amal bi aula. Adakah kita orang yang beramal dengan amalan yang diberikan oleh Rasulullah atau tidak. Nah ini dia Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau ke Syam, meninggal di Damaskus. Di Damaskus dan wafat di sana dan dikuburkan di sana. Jadi nama beliau siapa? Abdurrahman Auf ibni Malik al-Ashja'i. Auf bin Malik al-Ashja'i. Ini di antara sahabat Nabi SAW. Qala, apa kata beliau? Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang? 9, 9 atau 8 atau 9. Beliau pun antara 9, 8, 7 orang lah. Nah begitu dia. Nabi biasa Pak duduk dengan sahabat Pak. Biasa. Nabi tempat duduk Nabi ya masjid. Bukan kedai kopi. Tak pernah Nabi duduk di kedai kopi. Maka kalau ada orang membuat kedai kopi sunnah itu berlutut di atas Rasulullah SAW. Tak pernah Nabi duduk di kedai kopi, tak ada. Orang hari ini main-main sunnah hanya. Kedai kopi sunnah. Minum kopi. Ya kalau minum, tapi jangan buatlah kedai kopi sunnah pula.
Yang mana pula itu berdusta di atas Rasulullah. Nabi tak pernah duduk di kedai kopi. Duduk begini Nabi di masjid. Nabi kalau nak masjid, rumah, gitu aja di majlis. Dan Nabi biasa duduk. Dan Nabi tidak memiliki protokoler yang seperti para pemimpin hari ini. Ada VVIP, ada presiden suite-nya, tidak ada dari Rasulullah. Siapapun yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum. Orang miskin kah itu, orang fakir kah itu, biasa duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang makan satu nampan dengan orang fakir. Hadis dan Tirmizi Syama'il, satu nampan. Nampan Nabi itu kan besar. Nampan Nabi itu besar. Isi nampan Nabi itu tis'ana farin, 9 orang, Pak. Isi nampan Nabi. Nabi tidak pernah makan sendirian. Nabi makan 9 orang isi nampan Rasulullah. Tis'ana farin. Bayangkan. Tawaduk Nabi. Apakah para penguasa ke-9-nya itu? Tidak. Ada anak yatim, ada fakir miskin, ada du'afa. Ini semua makan. Itu tawaduknya Rasulullah SAW. Jadi jangan kita kira Nabi itu makannya sendiri dan itu VIP. Tidak. Nabi dengan kaum muslimin 9. Kalau kita 3 je lah risau kita kalau makan bersama-sama je kawan. Deden jen dinyo segodang suuknya ni ada gitu nah. Ingat waktu pesantren dulu. Jinyo. Akhirnya boleh kawan yang bertinggal tadi itu justru banyak mendapat ciinyo aja senampan lah. Ada kawan nak ada ini orang. Kawan ko jinyo tarik nampan tarik. Aninya kan nak ada yang jinyo surang lah. Karena risau memang ngeri suuk kawan tu. Awak sekali bolehnya le 5 dia. Bila kau konyang awak dah tu. Awak sekali bolehnya le 5. Jadi kata kawan nama dingit kawan tu. Wajah tu nak kunyah makan tengok dang ni. Jadi sibuk menengok inyo aja dia nak kunyah. Awak sekali masuk inyo lah kali yang kelima tu. Memang juga. Memang dari tengah tu dia buat kata apa? Cuma tadi tu lah. Awak ciknya le 5 bila kanyang awak makan sama dia tu. Nak pakai kunyah dan mulai apalah gini tu paruitnya tu gini tu mungkin lambung itu bosi mungkin nak pakai kunyah lulu. Qala apa katanya Al-Asja'i Al-Asja'i ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, endakkah kalian berbai'ah dengan Nabi? Kuna hadis bil bai'ah faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Kami sudah berbai'ah dengan engkau ya Rasulullah. Enggak kalian nak berbai'ah. Begitulah kata. Enggak kalian nak berbai'ah dengan Rasul. Bay'na, kamilah berbai'ah ya Rasulullah. Diulang balik dan Nabi, ala tubayyi'una Rasulullah? Kalian enggak ingin berbai'ah dengan Rasulullah? Kalian enggak ingin berjanji dengan baginda Rasulullah? Kata Nabi kepada bayakna, kami ini sudah berbai'ah kepada engkau ya Rasulullah. Diulang balik oleh baginda Nabi. Dek Nabi lah hacok menyabit macam itu. Fabasatna aidina. Kami pun menghamparkan tangan kami. Kami pun mengedepankan fabasatna. Ini fabasatna. Fabasatna kami ini menghadapkan tangan kami. Nah begitu. Ingin di bai'ah lah ni. Nabi lah tengok, enggak kalian ingin bai'ah dengan Rasul? Kamilah bai'ah ya Rasulullah. Diulang balik, enggak kalian ingin bai'ah dengan Rasul? Enggak kalian ingin berjanji? Kamilah berjanji ya Rasulullah. Diulang balik. Akhirnya karena Nabi menyabik seperti itu, sahabat pun menghadapkan tangannya kepada Nabi SAW. Ya, cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis seperti cara yang dilakukan oleh masyaikh kita terhadap ingin seseorang ditalqin atau dibai'ah pula. Ya, dengan kalaulah banyak macam tu satu kain. Nabi pernah membuka daripada ridak beliau kemudian Nabi bentangkan, Nabi pegang ujung daripada ridaknya, kemudian sahabat seluruhnya memegang pinggir daripada ridak tadi. Sampai ridak Nabi ada yang mengatakan dalam satu riwayat itu 6 meter panjangnya. Ada 3 meter. Jadi apalagi kalau sorban Nabi itu panjang, kalau dibuka panjang. Jadi imsik, Nabi pegang dari ujung ni, sahabat pegang sedikit-sedikit daripada ridak selendangnya Nabi SAW. Itu janji setia kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Fabasatna aidina. Kami pun menghamparkan tangan kami. Waqad bay'na ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW membai'ah kami.
Qad bay'na, kami juga sudah berbaiat kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi fabayuka, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalian sudah berbaiat. Kemudian ditambah oleh begini Nabi apa? Wa anta'budullah, aku membaiat kalian bahwa sembahlah Allah wahdah, satu, tidak ada yang lain. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian syirikatkan Allah, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Wassalawatul khams, dan lakukanlah salawat yang 5 waktu. Itu pesan Nabi kepada sahabat tadi, isi daripada bai'ah tadi. Lakukanlah salat 5 waktu, wa tasmi'u wa tau'i'u wa tuti'u, dengarkanlah, taatilah, dengarkanlah, melakukanlah perbuatan-perbuatan taat. Wa asarra kalimatan khafifah, kemudian Nabi ringankan, Nabi lembutkan ucapannya. Jadi tadi itu Nabi agak kuat sedikit. Aku bai'ah kalian untuk menyembah Allah, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Salat 5 waktu jangan tinggalkan, dengarkan dan taati. Kemudian Nabi rendahkan suara Nabi. Apa kata Nabi? Wala tas'alun nasa syai'a walaqad ra'aitu ba'da ulaika nafarin yaskutu sutu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawilahu iya. Hadis rawahu Muslim. Suara Nabi yang pelan itu apa kata Nabi? Wala tas'alunna syai'a. Jangan kalian meminta-minta kepada manusia. Jangan kalian mengemis-ngemis. Falaqad ra'aitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat sebagian nafarin golongan manusia yang ketika tongkatnya terjatuh. Tongkat terjatuh berarti ini orang lumpuh. Orang yang tak pandai berjalan. Orang yang butuh dengan tongkatnya. Tongkatnya terjatuh. Fama yas'alu ahadin yunawiluhu iyah. Dia tidak minta kepada siapapun untuk mengambilnya. Bayangkan, orang yang butuh tongkat saja, orang lumpuh, terjatuh tongkatnya, tak ingin orang lain mengambilkan. Dia ingin mengambil sendirinya. Begitulah kehidupan kata Rasulullah SAW. Jangan kita meminta-minta kepada orang. Jangan kita minta-minta kepada orang. Jangan tak tolong. Selagi bisa kita melakukannya, lakukan sendiri. Begitu. Ya, maka Nabi SAW yang memandang hina perkara meminta-minta itu. Maka bisa saja kita lakukan sendirinya. Seperti orang yang terjatuh tongkatnya. Terjatuh tongkat, mestinya diminta tolonglah ke orang. Ini tak pandai berjalan, tak pandai berjalan. Tongkat itu bisa aja nyimba orang. Tolong, tongkat kata, tolong ambil kata. Nah, tongkatnya terjatuh pun tak ingin dia meminta orang lain mengambilnya, dia ingin mengusahakan sendirinya. Begitulah keinginan Rasulullah berbai'ah kepada para sahabat yang lain. Jadi isi bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembah Allah, jangan syirikkan Allah, salat 5 waktu, kemudian taati, patuhi, kemudian Nabi lembatkan suara, lunak selunak-lunaknya. Wala tas'alunna syai'a. Jangan minta tolong kepada manusia, jangan meminta-minta kepada manusia. La arqad ra'aitu ba'da ulaika nafarin. Aku melihat ada satu golongan manusia yang ketika tongkatnya terjatuh pun dia tak ingin orang lain mengambilnya dan tak dia inginkan orang lain untuk membantunya, tapi dia yang mengambil sendirinya. Begitulah saking butuhnya orang lumpuh, tak bisa jalan kepada tongkat, tapi tetap tongkat itu dia usahakan sendirinya, dia tidak minta tolong kepada orang. Jadi jangan meminta-minta. Sampai ke minta tolong yang seperti itu pun kalau bisa jangan. Kenapa? Karena nanti kita terhutang kepada orang itu. Tentu nanti kebaikan-kebaikannya sabit-sabit ke kita. Tentu nanti ketika ada sesuatu hal yang kita tak bagus dengan dia, dah mulai diungkit-ungkit seluruhnya perkara-perkara yang tidak baik terhadap kita. Maka oleh karena itu, lakukan semaksimal mungkin kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kebaikan-kebaikan itu walaupun nafsah, walaupun cuman itu dengan diri kita sendiri. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi itu kesimpulan kajian kita. Masih dalam kajian jangan minta-minta. Kemarin tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kemudian hari ini jangan minta-minta, ya sekalipun cuman untuk meminta mengambilkan tongkat yang jatuh, kalau bisa jangan, elakkan. Apalagi kalau kita sehat, kalau kita afiat, ya maka lakukanlah segala sesuatu itu dengan
maksimal untuk lebih bisa lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi at-taufiq.